نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولن نشرك بنا أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله وسيدنا وسيد المصطفى سيدنا مولانا محمد المتبع وعلى آله وأصحابه ومن على سننه وأخلاقه ارتقى ووالى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وفقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد, tentunya sudah sepatutnya kita memuji sebagai hal yang paling pertama dan yang paling utama, memuji keagungan dan kebesaran Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dari Maha Tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya pujian itu hanya layak baginya. Kita juga mendapatkan segala macam curahan pertolongan serta ampunannya, petunjuknya. Kita dapat berkesempatan menikmati indahnya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga dapat kesempatan untuk bertobat kepadanya. Kita masih cukupkan umur sampai dengan saat ini 5 Syawal 1446 Hijriah. Telah 5 hari sudah kita jalani Idul Fitri. Beberapa hari lalu kita Jumat lalu masih melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Kini Ramadan telah tiada lagi. Entah apakah kita dapat memenuhinya atau tidak, apakah kita dapat bertemu atau tidak. Harapan memang ada harapan. Doa terus terpanjatkan agar kita sampai kepada Ramadan tahun depan. Namun itu bukan jaminan kalau kita sampai ke Ramadan tahun depan. Kini kita telah menghadapi Jumat perdana di bulan Syawal, di awal bulan yang penuh keberkahan juga, di awal bulan yang diharapkan dengan bulan ini. Syawal artinya adalah peningkatan. Maka keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat setelah kita dididik, ditarbiyah, dibina di bulan suci Ramadan kemarin. Maka para jemaah, mudah-mudahan ini pun juga sebagai satu pertanda bahwa dengan adanya kita melaksanakan Jumat perdana di sini, di tempat ini, di masjid ini, perdana di mimbar agung ini, di masjid Ibnu Suhaimi bin Ismail, yang dengan sendiri perjalanan Jumat kali ini
maka sungguh amanah berat kita rasakan saat ini. Amanah berat yaitu berupa dianugerahkan Tuhan sebuah masjid yang begitu indah, sebuah masjid yang akan memfasilitasi kita dalam beribadah, sebuah masjid yang saat ini seiring dengan berjalannya ibadah Jumat, maka bismillah di sini menjadi masjid. Maka siapapun yang masuk ke tempat ini, fala yajlis hatta yusalli rak'atain, tidak boleh duduk. Sunnahnya jangan duduk sebelum melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang ulama sebut tahiyatul masjid, karena sudah melaksanakan Jumat di sini. Dan dengan seiring berjalannya ibadah Jumat di sini, perdana ibadah Jumat di sini, maka pantang bagi kita semua, terutama amanah tanggung jawab para pengurus, pantang untuk menghentikan ibadah Jumat ini. Karena sekali layar terkembang berpantang surut ke belakang, di sini kita harus istiqomah untuk melaksanakan ibadah Jumat. Di sini betul-betul kita harus berjuang demi tegaknya syariat Allah dan demi terlaksananya amal ibadah kita, terutama yang dilakukan ini menjadi masjid sesuai dengan plan di depan sana, sesuai dengan merek di depan sana. Maka hari ini menjadi tonggak awal bahwa betul-betul yang awalnya musola sekarang sudah jadi masjid, walaupun mungkin belum tercatat di pemerintah sebagai sebuah masjid. Tapi secara hukum Islam, secara syar'i, ketika suatu tempat dijadikan ibadah Jumat dan rutin dilaksanakan, serta memang biasa dilaksanakan di tempat ini segala macam aktivitas ibadah, maka mulia sudah jelaslah sudah ini menjadi sebuah masjid. Perkara jumlah jemaah apakah 40 atau lebih atau kurang, itu semua tidak lepas dari pendapat saja. Sepanjang dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah memang tidak ada ketentuan berapa jumlah ibadah yang beribadah untuk melaksanakan ibadah Jumat. Tidak ada ketentuan secara pasti. Hanya kalau kita kebanyakan di Indonesia ini menganut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, maka jumlah 40 orang yang hadir itulah yang memang menjadi syarat diantaranya untuk melaksanakan ibadah Jumat. Namun lepas dari hal itu para jamaah ibadah Allah, kita patut sekali lagi bersyukur kepada Allah bahwa ibadah Jumat yang perdana di Masjid Ibnu Sa'id bin Ismail telah kita selenggarakan, telah kita laksanakan saat ini. Kita berdoa dan terus berikhtiar, kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita lakukan di masjid ini Ibnu Sa'id bin Ismail senantiasa istiqomah. Berat memang, apalagi khatib saat ini berdiri di sini, sangatlah berat. Sejujurnya khatib keluaran dada tumbuh menahan rasa haru. Kenapa? Karena para jamaah terutama pengurus yang senantiasa istiqomah membantu perjuangan khatib di sini. Luar biasa jeripayahnya, tidak tanggung-tanggung dalam langkah, semua seiring sejalan, semuanya setia sekata. Bahkan masyarakat ibadah Jumat yang boleh dikata amal ibadah besar, hari raya penganan kepada kaum muslimin, lebarannya orang-orang fakir, hajinya orang-orang fakir, hari raya bagi kaum muslimin. Ini kita saat ini telah mampu mengukir sepanjang sejarah, minimal di perumahan Grand Family Ceria dan musola Masjid Ibnu Sa'id bin Ismail ini, yang tadinya musola menjadi masjid, sekarang dengan ibadah Jumat. Ini adalah satu hal yang patut kita syukuri, kita puji Allah. Kenapa? Karena dapat melaksanakan ini semua adalah jalan dari Allah, petunjuk Allah. Dan mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita semuanya senantiasa meningkat atas kesungguhan. Percayalah, kalau kita ini sungguh-sungguh dalam mendekati Allah, sungguh-sungguh dalam beribadah kepadanya, termasuk kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah Jumat ini, dari mulai pelaksanaannya, kemudian mengundang orang-orang kita dan seterusnya, apapun yang terkait atau yang menyukai
pernah infak dan seterusnya yang cuma berkah ini, maka semua tidak akan luput daripada pahala berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak akan lepas. Semua pasti Allah akan beri. Allah akan curahkan kebaikan demi kebaikan. Dan ini akan jadi saksi di yaumil akhir. Kita semuanya nanti akan divideokan oleh Tuhan dan ditayangkan semua apa yang kita lakukan pada saat ini sebagai berjuang Masjid Ibnu Sa'id bin Ismail yang dapat mampu melaksanakan ibadah Jumat. Sejujurnya juga khatib gemetaran saat ini. Kenapa? Karena khatib tahu ini perdana. Seringkali khatib mengisi kegiatan Jumatan yang menurut rumusnya ini adalah perdana, atau mungkin ini adalah Jumatan kesekian, baru saja Jumatan dimulai. Tapi khatib biasa saja, karena memang khatib bukan orang pertama yang mengisi khutbah di sana. Namun sekarang khatib merasa betul-betul menanggung amanah, beban yang berat, beban amanah yang sangat berat. Di pundak khatib terpikul suatu tanggung jawab yang demikian dahsyat. Maka para jemaah, tolong khatib yang tiada daya dan upaya ini, sama-sama kita bergandengan tangan, bimbinglah tangan khatib supaya kita sama-sama merinci jalan menuju Allah dengan sebaik-baiknya. Kompaklah kita dalam berjuang. Jangan sampai lagi ada silang sengketa. Jangan sampai ada lagi hal-hal yang bikin orang lain kecewa, saudara. Ibadah Allah. Sudah saatnya kita bersatu padu, seiring sejalan setia sekata untuk sama-sama menggapai ridha Allah, dan kita harus bersama-sama juga di surganya. Kita harus bersama-sama di surganya, sebab dunia ini hanya sementara. Jangan sampai di antara kita satu pun menjadi penghuni neraka. Jangan satu pun jamaah Masjid Ibnu Sa'id bin Ismail ini, jangan satu pun tertinggal di neraka. Semua harus menjadi ahli surga Allah dan nanti mendapat puncak kenikmatan yaitu menatap wajah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sama-sama kita rindukan sebetulnya sebagai puncak kenikmatan tertinggi. Tidak ada lain. Untuk itu saatnya lah dunia Allah selalu mu'min. Dunia ini adalah tempat bertemunya orang-orang beriman, tempat ladangnya orang-orang beriman. Memang tempat kita bekerja keras, maka saat ini kita harus belajar untuk menomorduakan urusan dunia kita dan menomorsatukan urusan masjid, karena ini sudah dari masjid. Tolong berjamaah, tolong perjuangan khatib yang lemah ini. Tolong jangan tinggalkan masjid ini. Tolong kita semua bersatu padu untuk menggapai hidayah ilahi. Jangan lagi-lagi kita tentang perang di sini. Kita semua sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi berjuang satu tim, satu paket untuk sama-sama kita berjuangkan Islam di perumahan ini, perumahan GFC, GBI dan sekitarnya. Tolong jemaah, ini satu hal yang betul-betul mengharukan untuk kalian, dan jarang-jarang kalian seperti ini. Oleh karenanya kami mengimbau, mengamanahkan, mengomandoi kepada seluruhnya. Ayo kita sama-sama sekali lagi terus berjuang. Gapai daya Allah dengan sebaik-baiknya. Sekarang yang penting Allah, Allah dan Allah saja. Sebab Dia sudah menjanjikan bagi kita, walladzina jahadu fina, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina, lanahdiyannahum subulana. Wa inna Allaha lama'al muhsinin. Dan barang siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, jihad itu seperti yang sekarang kita lakukan paling tidak. Sungguh-sungguh maknanya jalan Allah, menapaki jalan Allah, termasuk kita sungguh-sungguh melaksanakan ibadah Jumat saat ini di Masjid Ibnu Sa'id bin Ismail ini. Sungguh-sungguh kita melaksanakannya, maka Allah akan menunjuki kita ke jalan yang diridhoinya. Ditunjuki oleh Allah tidak lain-lain doa. Pasti. Sedangkan orang yang mungkin dia tidak menjadi hidayah pun pasti ditunjuki, yang tadinya tidak rajin masjid jadi masjid, yang tadinya tidak tersentuh dengan suara azan jadi tersentuh,
Maka kita mohon terus kepadanya, ya Rasulullah Mustaqim. Kita ini tukang bikin dosa, kita ini tukang maksiat, jemaah. Kita sering mohon kepada Allah, ya Rasulullah Mustaqim. Tunjukilah kami Allah ke jalan yang lurus, karena kita yang pengen lurus jalannya. Tapi dosa-dosa saja yang kita berbuat, ya Allah, jemaah. Maka sudah saatnya kita berubah. Sudah saatnya kita yang mungkin sudah diamanah di masjid ini, baik yang sebagai pengurus maupun sebagai jemaah, semua punya beban berat, semua punya amanah bahwa kita ini ternyata harus berubah menjadi yang lebih baik. Tolong para jemaah, mari kita sama-sama mengabari Allah dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.